Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojowedi. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, selamat datang di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Teman-teman, kita akan melanjutkan cerita kali ini dari part sebelumnya dengan judul yang sama. Jadi jika teman-teman ingin mendengarkan cerita ini lebih lengkap, ada baiknya teman-teman mendengarkan dulu cerita ini di part sebelumnya. Selamat mendengarkan. Mas, tolong aku. Aduh, perutku. Lagi-lagi tubuh Rahmat yang tengah menyandar di dinding tergelak mendengar suara rintih kesakitan dari kamarnya. Sebentar Rahmat menunduk menajamkan telinga sembari mengatur deru nafasnya. Hingga suara itu terus berulang-ulang sampai beberapa kali dan membuatnya segera yakin. Tanpa pikir panjang, Rahmat segera mengayunkan langkahnya yang berat, melupakan sejenak puluhan sosok kecil menyeramkan. Juga rasa takut demi memastikan keadaan Warni yang terdengar masih terus merintih. Namun hanya sampai depan pintu kamar kaki Rahmat mampu berpijak. Selebihnya, tubuh Rahmat dingin membeku, mendapati pemandangan tak kalah ngeri di dalam kamar. Di mana tepat di atas ranjang tidurnya, tergolek tubuh Warni, tengah menggeliat seperti menahan rasa sakit. Tapi bukan itu. Bukan itu yang membuat jiwa Rahmat terguncang. Melainkan beberapa sosok anak kecil dan sesosok wanita bergaun putih panjang berada di sebelah kanan kiri Warni. Kengerian yang bukan saja dilihat Rahmat dari wujud menyeramkan mereka, namun lebih kepada apa yang sedang mereka lakukan. Darah 4 sosok anak kecil penuh lendir dan sosok wanita berkulit mengelupas itu. Rahmat saksikan dengan jelas tengah menjilati darah yang mengalir dari kedua kaki Warni. "Dek!" Tanpa sadar bibir Rahmat berucap memanggil, membuat sosok-sosok itu terhenti menikmati tetesan darah dari kaki Warni dan beralih menatap dirinya dengan sorot mata nyalang bersama seringaian sinis keluar dari sudut bibir mereka yang berlumuran darah. Sedang Warni masih terus merintih dan merintih menahan rasa sakit yang mendera perutnya. Tanpa menyadari serta melihat 4 sosok anak kecil di sisi kanan kiri bersama 1 sosok wanita berwajah lembek menebar bau anyir menyengat, dengan rambut panjangnya dibiarkan terjuntai hingga menyentuh lantai kamar. "Mas, tolong mas, perutku sakit banget," rintih Warni saat tahu suaminya berdiri di ambang pintu. Rahmat yang masih gemetar hanya diam. Ketakutan masih bergelayut kuat melihat 4 sosok anak kecil dan sesosok wanita yang sudah dilihatnya 3 kali. Kembali mengalihkan perhatian pada tetesan darah di kaki Warni. Beberapa saat lamanya, Rahmat menyaksikan kengerian itu. Menatap lidah-lidah kecil nan panjang, menyapu lutut istrinya. Rahmat tak kuat lagi. Ia tak tahan mendengar rengekan dan rintihan kesakitan Warni. Hingga akhirnya ia menguatkan diri untuk beranjak dari dalam rumahnya. Setengah berlari, Rahmat menembus gelapnya malam, menyusuri jalanan kampung tanpa tahu tujuan yang pasti. Sepi, sunyi, sepanjang ia melewati rumah-rumah warga dan beberapa simpang. Sampai di sebuah simpang 3 di jalanan yang paling kecil, wajah Rahmat sebentar terlihat mengulas harapan. Melihat sebuah rumah sedikit di ujung jalan mengarah ke area persawahan. Tampak terang dengan beberapa lelaki duduk di teras depan. Ayunan langkahnya semakin cepat dan kencang. Tak peduli dengan rasa lelah, linu juga nafas yang sudah tersengal-sengal, untuk bisa segera sampai di rumah sebelum dirinya tahu pemiliknya. 3 lelaki berumur 45 tahunan itu dan seorang lelaki tua seketika berdiri terheran akan kedatangan Rahmat yang berwajah pucat penuh dengan rasa takut. Sejenak mereka memberi kesempatan Rahmat mengatur nafas sebelum menceritakan penyebab dirinya datang dengan penuh kecemasan. Ketiga lelaki terlihat hanya manggut-manggut, mendengarkan sesama semua cerita Rahmat. Tapi tidak dengan lelaki tua berkopiah lusuh yang duduk di kursi paling sudut.
Wajahnya saat itu terlihat datar, menanggapi cerita Rahmat. Hingga sampai di akhir titik cerita Rahmat, barulah wajah keriputnya menggurat ketegangan. Istrimu itu bukan sakit biasa. Itu karena sudah terlalu berani dengan makhluk tak kasat mata yang menempati lebih dulu di halaman belakang rumahmu. Terhenyak 3 lelaki di sisi kanan kiri Rahmat mendengar ucapan singkat dari lelaki tua yang tak lain adalah Mbah Sarji. Mereka tak mengira jika cerita dan permohonan Rahmat untuk meminta bantuan berkaitan dengan tempat yang mereka tahu sebagai tempat paling ngeres di kampung itu. Rahmat sendiri langsung menundukkan wajah mendengar sahutan dingin Mbah Sarji, mengingat perlakuan dan kata-kata Warni pada Mbah Sarji sore tadi, membuatnya merasa malu. Sudah, ayo berangkat. Tolong istrimu. Tidak perlu memanggil bidan atau dokter. Percuma. Ajak Mbah Sarji, seolah tahu pikiran dan perasaan Rahmat. 3 kendaraan roda 2 sedikit tua saat itu juga melaju beriringan ke rumah Rahmat. Tak sampai 15 menit mereka tiba di halaman dan langsung merangsek ke dalam, menyusul Rahmat yang lebih dulu masuk. Hawa anyap langsung dirasa menyusup ke kulit mereka saat berada di ambang pintu kamar Rahmat, di mana di dalam kamar itu tubuh Warni tergolek diam di atas kasur. Matanya terpejam, nafasnya mendayu berirama. Tak ada rintihan, tak ada tangisan, membuat 3 lelaki yang mengikuti Mbah Sarji dan Rahmat saling pandang. Sedang Rahmat sendiri yang berdiri samping ranjang sekilas terkesiap melihat satu keanehan. Jelas-jelas tadinya ia melihat tetesan darah di kedua kaki Warni. Tetesan darah yang menjadi santapan lidah 4 sosok anak kecil serta seorang sosok wanita berwajah gosong mengelupas. Tapi saat itu tiba-tiba hilang tak berbekas. Tak ada lagi tetesan darah, tak ada bau anyir menyengat. Yang ada hanya tubuh Warni tertutupi selimut berbulu lembut dengan motif bunga, tak sadarkan diri. Kalian-kalian keluar dulu. Saya mau berbicara dengan Mas Rahmat. Perintah Mbah Sarji, tiba-tiba pada 3 lelaki yang masih dilanda rasa heran. Apakah kau tahu apa yang sudah terjadi pada istrimu dan kandungannya? Ucap Mbah Sarji, setelah kepergian 3 lelaki pengiringnya. Sebentar Rahmat menatap Mbah Sarji penuh kesungguhan, sebelum kembali beralih menatap Warni yang masih terpejam. Dan tak lama gelengan pelan kepalanya menjadi jawaban atas pernyataan Mbah Sarji. Darah dan anak-anak kecil yang kau lihat tadi itu tanda istrimu sudah terkena langon. Ucap Mbah Sarji mengawali penjelasannya. Langon? Apa itu Mbah? Sahut Rahmat penasaran. Kandungan yang kemasukan roh nyasar ke wadah anak-anak terkan dan akan mengambil calon anak yang dikandung sebelum waktu kelahiran. Jawab Mbah Sarji pelan, di sela-sela tarikan nafasnya. Namun, sampai selesai penjelasan Mbah Sarji di titik itu, Rahmat masih terlihat bingung dan belum sepenuhnya mengerti. Maaf Mbah, masih bingung saya Mbah. Sahut Rahmat kembali dengan siratan penuh tanda tanya. Terakan itu, calon anak yang keluar terpaksa dari rahim. Belum kemasukan roh, sukma, namun sudah mempunyai tempat. Dan karena yang mengalami itu tidak mengerti dianggap masalah sepele. Tak diurus. Akhirnya, jadi sasaran tempat kasab, jin, roh-roh kesasar tanpa mempunyai tempat. Membentuk seperti wujud anak-anak yang kamu lihat tadi. Kali ini Rahmat tertegun seperti memahami maksud penjelasan Mbah Sarji. Membuatnya kembali membayangkan puluhan sosok kecil bertanduk dan 4 sosok anak kecil berlendir merah yang dirinya lihat beberapa saat lalu. Terus, bagaimana nasib istriku ini Mbah? Rahmat yang mendadak teringat akan Warni kembali bertanya. Menahan rasa cemas dengan nasib istrinya saat itu. Harus ada penebusan. Yang masuk ke dalam kandungannya istrimu tidak cuma 1, tapi 4 sekaligus. Karena istrimu sudah berani menantang dan membuat kesalahan besar membakar barang ritualan yang biasa digunakan sesepuh dahulu. Lagi-lagi Rahmat tertunduk, mengingat kembali kelakuan istrinya yang sudah kelewat batas. Dan sekarang bukan hanya Warni sendiri yang harus merasakan akibatnya, tapi juga bakal merepotkan banyak orang.
Belum lagi rasa malu akan ditanggungnya dari kerabat, tetangga, serta orang-orang yang pernah dicemooh, diumpat saat mengetahui malapetaka dan kondisi Warni akibat buah dari kesombongannya. Mas Rahmat, kita sekarang harus datang ke belakang, biar tahu apa yang diinginkan dan jadi permintaan pengasuh anak-anak terekan itu, supaya tidak terlambat untuk menyelamatkan istri dan calon anakmu. Sedikit terjingkat Rahmat mendengar ajakan Mbah Sarji. Bukan saja membuyarkan renungannya, tapi juga kalimat ajakan dari Mbah Sarji untuk mendatangi pekarangan belakang yang memang ia sendiri percaya keangkerannya. Tak sempat ia menjawab, Mbah Sarji sudah beranjak melangkah keluar dari dalam kamar. Berbicara sebentar dengan 3 lelaki, masih setia menungguinya di depan sebelum kembali berbalik dan melangkah menuju pekarangan belakang. Hanya keheningan dirasa Rahmat saat mengikuti setapak demi setapak ayunan kaki di belakang Mbah Sarji. Wajahnya menyerat penuh ketegangan, membayangkan sosok wanita berwajah mengelupas yang bersemayam di tempat bakal yang ditujunya. Bayangan itu semakin menari-nari di pelupuk mata Rahmat. Ketika ujung sisi kiri pekarangan mulai terlihat samar, jiwanya seketika bergejolak. Tubuhnya mempias mendapati hawa dingin nan lembab. Setelah melewati beberapa langkah jembatan papan pendek, sungai kecil yang digunakan sebagai pembuangan air dari sumur dan dapur. Padahal, Rahmat tahu dan yakin betul jika saat itu malam belum masuk waktu dini hari. Kamu tunggulah di sini. Jangan pergi dari sini sebelum saya berdiri. Dan satu lagi, jangan kamu hiraukan apapun yang terlihat di depan matamu. Pesan Mbah Sarji lirih saat menghentikan langkahnya dan hanya tinggal berjarak beberapa depa dari rumpunan bambu. Rahmat pun mengangguk, meski dirinya tak mengerti dengan apa yang akan dilakukan Mbah Sarji. Ia baru tahu setelah tak lama, Mbah Sarji duduk bersila bergumam pelan melafalkan kalimat-kalimat berbahasa Jawa kuno. Tepat di depan kubangan abu hitam, tempat Warni membakar tumpukan pakaian bayi. Beberapa detik, beberapa menit dilalui Rahmat dalam kungkungan rasa tercekam. Posisinya yang berdiri di belakang Mbah Sarji sesaat bergeser menyamping, menghindari sapuan angin datang tiba-tiba, membuat abu-abu hitam bekas terbakarnya kain berterbangan memutar. Tetapi di saat bersamaan Rahmat terjingkat, tercekat kuat, manakala di sisinya, di belakangnya, terdengar suara lirih nan riuh tawa layaknya anak-anak kecil bersahutan. Belum sempat Rahmat memalingkan wajah, lagi-lagi satu hembusan angin beraroma wangi bunga kemboja menerpanya, membuat matanya terpejam sebentar, sebelum kembali terbuka. Mendapati sesosok wanita bergaun putih panjang sudah berdiri di hadapannya. Tak ada lagi yang bisa diperbuat Rahmat saat itu. Ingin rasanya ia berlari meninggalkan tempat itu. Namun, kakinya seolah terpaku. Berat, tanpa bisa dirinya gerakan. Detik selanjutnya, Rahmat benar-benar merasakan arti dari puncak sebuah ketakutan. Ia tak lagi merasakan desiran darah mengalir dari tubuhnya. Tak lagi merasakan detak jantungnya. Seolah semua lenyap, sirna, terhempas ke dalam suasana yang baru sekali ia alami dalam hidupnya. Ketakutan Rahmat tak terjeda sedikit pun. Bahkan tanpa sadar tubuhnya sudah terduduk di belakang Mbah Sarji, membuat matanya semakin jelas menatapi bocah-bocah kecil berkain sewek tertawa riang sambil mengitari dirinya dan Mbah Sarji. Rahmat mencoba untuk memejamkan matanya, menghindari tatapan nyalang dari sosok wanita berkulit mengelupas dan berendir. Namun sayang, kelopak matanya dirasa seperti anggota tubuh lainnya, kaku dan berat, membuatnya mau tak mau harus terus melihat kengerian dari semua makhluk yang ada di tempat itu hingga beberapa lamanya. Plak! Satu kelegaan sebentar mengurat di wajah Rahmat ketika sebuah tamparan sedikit keras dari Mbah Sarji mendarat di keningnya. Sebab di saat bersamaan mata Rahmat tak lagi melihat sosok mengerikan dari bocah-bocah kecil manapun, maupun wanita berkulit mengelupas. Sudah selesai, ayo pulang.
Rahmat belum mampu menjawab. Ia hanya menuruti tangan Mbah Sarji yang menarik dan memapahnya berjalan meninggalkan tempat itu. Baru setelah sampai dalam rumah dan menghabiskan segelas air putih pemberian Mbah Sarji, sedikit demi sedikit kesadaran Rahmat pulih sedia kala. Lumayan kuat mentalmu, Mas Rahmat. Bisa tidak pingsan dikerumuni makhluk halus seperti itu tadi, ucap Mbah Sarji di sela-sela hempasan asap rokok kretek yang baru dinyalakan dan terselip di bibir coklatnya. Terus, bagaimana istri serta kandungannya, Mbah? Tanya Rahmat, tersadar akan tujuan utama dirinya mengikuti Mbah Sarji. Syaratnya sedikit berat. Mas Rahmat, kamu harus keluar biaya lumayan banyak. Supaya bocah terekan yang ada di dalam kandungan istrimu mau keluar dan calon anakmu bisa selamat. Tidak apa-apa, Mbah. Berapapun saya bayar. Asal istri dan anakku bisa sehat dan selamat. Ujar Rahmat menyanggupi. Tidak karena bayarannya, Mas. Itu semua bukan untuk saya, tapi untuk membelikan perlengkapan ritual upacara khitanan anak-anak terekan yang lelaki. Terus, banyak yang harus dilakukan sekeluargamu sebelumnya. Kamu sekeluarga harus membuat syukuran memakai cara adat kampung sini. Karena rumah sekaligus tanah pekarangannya ini dulu bukan tempat biasa. Tidak sedikit yang menggugurkan kandungan sebelum berumur 4 bulan di rumah ini. Dibuang ke pekarangan belakang tanpa dirawat sewajarnya. Makanya dinamakan sumber janin buangan. Ramai pagi itu suasana di kediaman Rahmat. Dirinya yang setuju dengan semua saran Mbah Sarji mengabari hampir seluruh keluarga besarnya dan juga mertuanya. Isak tangis sejenak menghiasi dalam rumah, terutama dari Mbok Enggah, melihat Warni yang belum juga sadarkan diri. Namun, itu tak lama, karena Rahmat sendiri segera menjelaskan maksud tujuannya mengumpulkan hampir seluruh keluarga. Tak ada penolakan dari pihak keluarga manapun saat Rahmat mengutarakan beberapa persyaratan dari Mbah Sarji demi menyelamatkan Warni dan calon anaknya. Bahkan, beberapa dari saudaranya seketika itu bersama-sama membantu Rahmat mencari kelengkapan syarat guna sebuah ritual pembebasan jiwa Warni. Sedikit kesulitan saat itu mencari persyaratan tertentu yang dianggap paling vital. Namun, beruntung, tak sampai sore hari, semua yang dibutuhkan Mbah Sarji terpenuhi. Keramaian kembali terlihat di rumah Rahmat. Setelah jeda beberapa puluh menit dari suara azan Isya berkumandang. Tepatnya selepas melakukan satu kewajiban 4 rakaat bagi yang menjalankan. Tak lama kemudian lantunan bait-bait kalimat suci terdengar bergemuruh di dalam rumah Rahmat, yang dibaca dari beberapa puluh lelaki tua dan muda dengan dipimpin seorang lelaki setengah baya bersorban. Tenang, meneduhkan, suasana saat itu di dalam rumah Rahmat. Namun, hal sebaliknya justru terjadi di dalam sebuah kamar, di mana di atas ranjang bertilam kain lembut, sebujur tubuh Warni masih tergolek dan terpejam. Tak jauh dari ranjang atau tepatnya di sisi sebelah kiri, seorang lelaki tua berkopiah lusuh tampak tengah duduk bersila menghadap 4 mangkok berisi bubur warna-warni. Juga 4 buah kelapa hijau yang sudah terbuka di bagian atas. Bukan hanya itu, 4 butir telur juga terlihat menghias di tengah lingkaran aneka makanan tradisional yang disusun memutar. Berlaman masing-masing selembar kain putih. Sedang di ujung ranjang, di kolong di bawah selonjoran kaki Warni, teronggok cawan besar berisi darah merah kehitaman mengental dari seekor kambing berbulu hitam yang menjadi salah satu sarana bagi Mbah Sarji. Hawa sedikit panas dirasakan Mbah Sarji, membuat buliran-buliran keringat keluar dari pori-pori kulit, merembes hingga membasahi baju dombornya. Entah hawa itu berasal dari reaksi ritual atau dari kamar yang tertutup rapat. Mbah Sarji masih terus berada di dalam kamar itu, terdiam dan terpejam. Meski di luar di ruang tamu serta teras depan sudah lengang. Hanya menyisakan beberapa kerabat dekat dan seorang lelaki setengah baya bersorban, yang baru saja selesai memimpin acara doa bersama. Beberapa detik, beberapa menit, sampai beberapa jam kemudian, akhirnya Mbah Sarji menyudahi ritual weningnya, beranjak keluar dengan tubuh serta wajah pusat terbasahi keringat.
Langkah sempoyongannya seketika disambut wajah menyirat harap-harap cemas dari keluarga Warni, terutama Rahmat, Mbok Ngah, dan Pak Kasdi. "Bagaimana Warni, Mbah?" tanya Mbok Ngah, terlihat tak sabar menunggu Mbah Sarji yang sedang mengatur deru nafasnya. Mbah Sarji terdiam menatap Rahmat, tak lama beralih pada sosok bersorban yang dikenal sosok orang paling disegani untuk urusan agama, Lukman. Satu tarikan nafas panjang mengawali cerita Mbah Sarji. Bagaimana awal dirinya dalam melakukan mediasi ritual wening dan berhasil mengeluarkan 4 bocah terekan yang menghuni gerbang Petang Warni. Menghuni garba Petang Warni. Namun itu semua harus dibayar satu kesepakatan penuh pengakuan. Pengakuan? Ya, pengakuan seperti apa, Mbah? Tanya Lukman yang sedari awal hanya mendengarkan. Ia merasa ada satu kejanggalan dengan kalimat sebuah pengakuan. "Pengakuan sebagai orang tua asuh," jawab Mbah Sarji. Suasana seketika tersentuh keheningan setelah semua mendengar dan tahu apa yang dimaksud dari ucapan Mbah Sarji. "Apa tak ada cara lain, Mbah? Takutnya Mbak Warni tetap tak percaya dengan semua ini," ujar Lukman merasakan satu kekhawatiran. Mengingat Warni mempunyai jalan pikiran dan keyakinan berbeda dari pada umumnya masyarakat setempat. Itulah yang menjadi tugas utama Mas Rahmat. Untuk cara lain saya. Mbah Sarji terdiam sejenak seolah berpikir untuk menyambung ucapannya. Namun tak lama, bukan kata-kata yang keluar dari bibir sepuhnya, melainkan gelengan pelan kepala sebagai satu isyarat ketidakmampuan. "Tidak apa-apa, Mbah. Saya akan berusaha sekuat mungkin meyakinkan Warni. Mudah-mudahan setelah sadar dia bisa menyadari dan merubah kekeliruannya." Rahmat yang sudah merasa tak enak hati akhirnya membuka suara demi meyakinkan Mbah Sarji, Lukman, dan termasuk dirinya sendiri. Malam itu setelah semuanya tak lagi bisa mencari cara lain, akhirnya menyepakati cara yang diambil Mbah Sarji. Tak terkecuali Lukman. Dirinya yang menjadi salah satu sesepuh di bidang agama, ikut menyanggupi membantu dengan lantunan doa-doa dan ayat-ayat suci Al-Quran. Selama 3 hari berturut-turut dengan harapan Warni bisa segera tersadar dari semuanya. Namun lagi-lagi satu masalah kembali muncul ketika pagi hari. Tepatnya saat Warni sadar dari pingsannya. Ia terlihat bingung akan keadaan dirinya dan sekeliling kamarnya, di mana bau wangi kembang setaman pertama kali membaui hidungnya. Menyusup dan tercium lembut dari arah bawah ranjang. Tubuhnya yang masih lemah, ia paksakan bangkit demi memastikan isi dalam ruang kamar yang semakin terlihat janggal olehnya. Matanya mengedar, menatapi tiap-tiap sudut penuh seksama, hingga sampai pada satu titik di bawah di samping ranjang sisi sebelah kiri. Wajah Warni menciut, dan sebentar kemudian berubah merah demi melihat 4 buah mangkok berisi bubur berwarna putih dan kecoklatan. Tak hanya itu, Warni benar-benar tercenguk menahan marah, melihat semua isi ruang kamar dipenuhi kelengkapan sebuah ritual yang digunakan Mbah Sarji. Ia tersadar akan suatu perkara dan barang di sekelilingnya teramat ia ingkari. Kini nyata ada dalam kamarnya, membuat tubuhnya seketika terbangun dan segera melangkah keluar. Mas Rahmat!" teriak Warni yang baru menapak di lantai luar kamar. Seraut wajah semeringah tak lama muncul dari ruang dapur, menjadikan Warni semakin terheran. Sebab wajah itu bukan milik Rahmat, melainkan wajah Mbok Ngah, ibu Warni sendiri. "Ibu? Kok ibu ada di sini?" tanya Warni dengan wajah menciut. "Alhamdulillah kamu sudah siuman, Duk," sahut Mbok Ngah. Bukan menjawab pertanyaan Warni, tapi lebih kepada mengekspresikan kebahagiaannya melihat Warni yang sudah sadar. "Siuman? Siuman? Apa maksud ibu? Dan apa yang sebenarnya terjadi, Bu?" Kembali Warni bertanya penuh kebingungan. Melihat ibunya terlihat begitu bahagia pagi itu. "Kamu dari kemarin pingsan, makanya ibu ada di sini sama bapak," jawab Mbok Ngah, sembari menuntun Warni duduk di ambal ruang keluarga. Warni hanya terdiam setelah menselonjorkan kedua kakinya di ambal berbulu halus. Namun dari raut wajahnya ia seperti terkejut mendengar sedikit penjelasan ibunya.
Baru saja Warni ingin membuka mulut dan bertanya kembali, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kemunculan 3 lelaki dari arah ruang tamu. Kedua bola mata Warni spontan melotot tajam demi melihat satu sosok di antara suami dan bapaknya, menunjukkan satu ekspresi ketidaksenangan dan kemarahan pada sosok lelaki itu. "Mau ngapain orang tua itu di sini?" ucap Warni sengit ditunjukkan pada sosok lelaki tua di samping Mbah Kasdi yang tak lain adalah Mbah Sarji. "Warni, jaga sedikit omonganmu. Beliau Mbah Sarji yang sudah ikut andil menyelamatkanmu," sahut Pak Kasdi dengan tegas sedikit tertahan. Mendengar ucapan putrinya dirasa tak sopan pada Mbah Sarji. "Sudah Pak, tidak apa-apa," ucap Mbah Sarji seperti tak enak melihat suasana yang berubah menjadi canggung. "Tolong Mas Rahmat, bantu saya membereskan perlengkapan yang ada dalam kamar," sambung Mbah Sarji meminta Rahmat yang terdiam untuk membantunya. "Baik Mbah," sahut Rahmat seraya melangkah masuk terlebih dulu ke dalam kamar miliknya, kemudian disusul Mbah Sarji. Sedang Warni, ia hanya tertunduk setelah mendengar ucapan bapaknya. Dirinya hanya terdiam tak menolak atau melarang Mbah Sarji yang masuk ke dalam kamar bersama suaminya. Tapi di dalam diamnya, Warni sesekali melirik dengan sorot sinis penuh kebencian. "Nduk, sekali ini saja ibu harap kamu mau menuruti dan mengerti. Perkara yang kamu hadapi sekarang ini bukan masalah sepele. Ini menyangkut keselamatanmu dan juga bayi dalam kandunganmu," ucap Mbok Ngah, memecah perasaan canggung antara Warni dan Pak Kasdi yang masih sama-sama tercenung. Tak ada sahutan. Warni masih tertunduk meski ia mendengar penuturan ibunya. Entah apa yang ada dalam pikirannya saat itu, hingga membuatnya sama sekali tak menyahuti perkataan Mbok Ngah yang terus terucap memberi nasihat dengan lembut. Mbok Ngah baru berhenti berkata, ketika Rahmat dan Mbah Sarji keluar dari kamar, ikut mendengarkan sebentar pesan-pesan dari Mbah Sarji, dan melihat tangan sosok tua itu memberikan 2 botol air bening kepada Rahmat. Sebelumnya, akhirnya sosok Mbah Rahmat, Mbah Sarji berpamitan. "Dek, ini kamu minum separuh, dan separuhnya lagi kamu usapkan pada kandunganmu," pinta Rahmat sembari menyodorkan salah satu botol berisi air sepeninggalan Mbah Sarji. "Untuk apa, Mas? Dan ini air apa?" jawab Warni sambil menerima botol berukuran sedang dari tangan suaminya. "Ini air yang sudah didoakan oleh Pak Lukman untuk memagari kamu dan bayi dalam kandunganmu," jawab Rahmat. "Mas, aku ini cuma kecapean saja. Aku nggak apa-apa. Mas lihat sendiri kan kalau aku dan kandunganku baik-baik saja. Mendingan Mas Rahmat panggilin bidan atau dokter kandungan saja deh, daripada harus percaya dengan yang beginian, apalagi sama Pak tua tadi." Lagi-lagi Rahmat, Mbok Ngah, dan Pak Kasdi dibuat tercengang dengan apa yang diucapkan Warni. Mereka terlihat saling berpandangan. Tak menduga jika Warni belum juga tersadar setelah pingsan begitu lama, akibat perbuatannya sendiri. "Dek, aku mohon, sekali ini saja, kamu mau mendengar dan mengesampingkan ketidakpercayaanmu terhadap hal mistis atau apapun. Ini kamu anggap saja air biasa dari seorang ustadz," ucap Rahmat pelan dan berharap Warni mau berubah pikiran. Mas, mendingan kamu antar saya ke bidan atau ke dokter sekarang. Biar sekalian tahu jenis kelamin anak kita, bukan malah menyuruh saya buat minum dan percaya dengan akal-akalan orang-orang itu." Sedikit tersenyum kali ini Warni menyahuti ucapan Rahmat. Namun, senyum sebuah cibiran Warni. "Kamu benar-benar kelewatan. Seharusnya kamu berterima kasih dengan Mbah Sarji dan Ustadz Lukman, bukan malah menyebut mereka seperti itu." Lagi-lagi ucapan Pak Kasdi yang sudah mulai geram dengan semua ucapan dan anggapan Warni. "Bisa saja kan Pak? Ini akal-akalannya Mbah Sarji yang masih tak terima dengan ucapan saya tempo hari. Malah saya merasa jika saya pingsan karena kecapean gara-gara adu mulut sama dia," sanggah Warni juga dengan suara yang mulai meninggi. "Cukup Warni, tak pantas kamu berucap dan berprasangka seperti itu. Pingsannya kamu itu gara-gara ulahmu sendiri yang lancang membakar barang sembarangan dan menantang penghuni alam lain di belakang rumah. Masih untung kamu selamat, dan harusnya kamu berterima kasih pada Mbah Sarji serta Pak Lukman yang sudah menolongmu tanpa mengharap imbalan.
Kali ini Warni terdiam, melihat api kemarahan di mata Pak Kasdi yang sebelumnya belum pernah ia lihat. Membuat suasana sejenak terasa hening, kala keempatnya seperti terhanyut dalam pikiran masing-masing. Tapi tak lama keheningan ruang keluarga tersudahi oleh suara lirih Mbok Ngah yang membujuk Warni. Tangan keriputnya mengusap pelan pada rambut putrinya dengan penuh kasih sayang, disertai ucapan nasihat agar bisa dimengerti dan bisa meluluhkan hati Warni. Sepintas Warni tampak mendengar dan seperti menerima nasihat dari Mbok Ngah. Itu terlihat saat ia bangkit dan berjalan kembali ke dalam kamar dengan membawa dan tetap menggenggam botol berisi air putih pemberian rahmat dari Ustadz Lukman yang dititipkan Mbah Sarji. Tanpa berucap atau berkata apa-apa lagi kepada suami maupun kedua orang tuanya. Setelah perdebatan pagi itu, Warni lebih banyak mengurung diri dalam kamar. Tak menghiraukan kesibukan di dapur dari beberapa tetangga dan kerabat dekatnya, serta keluarganya dan suaminya dalam menyiapkan hidangan ala kadarnya untuk acara di malam hari. Ia bahkan mengacukan Mbak Sarji yang tiap malam selalu masuk ditemani Rahmat ke dalam kamar guna menyusun 4 mangkok berisi bubur dan 4 kelapa muda hijau tertumpang masing-masing sebuah telur di atasnya selama 3 hari berturut-turut. Tepat di hari keempat atau setelah Mbak Sarji dan Ustadz Lukman mengakhiri seluruh acara di rumah Rahmat, suasana rumah Rahmat kembali sunyi. Mbok Ngah serta Pak Kasdi juga sudah kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Pulang dengan membawa harapan keselamatan dan tak terulangnya kembali kejadian yang hampir merenggut nyawa putri serta calon cucu mereka selepas beberapa hari acara digelar. Kehidupan Warni dan Rahmat sementara waktu normal seperti sedia kala. Rahmat sendiri tak lagi merasakan hal ganjil atau sesuatu janggal dalam diri Warni. Istri yang selalu menampik adanya hal gaib atau apapun setelah acara itu sekilas terlihat berubah di matanya, membuatnya merasa tenang saat dirinya bekerja dan meninggalkan sendiri di rumah. Namun, itu semua tak bertahan lama. Berawal dari kecurigaannya di waktu sore hari saat ia baru saja pulang bekerja. Mendapati suara samar percakapan di dalam kamar. Rahmat terheran, terpaku sebentar di ruang keluarga, menajamkan pendengarannya untuk memastikan suara. Suara itu adalah wanita tua yang menjadi lawan bicara istrinya. Rasa penasaran yang semakin menguat akhirnya memaksa kaki Rahmat untuk berayun mendekat dan masuk ke dalam kamar setelah ucapan salam dari bibirnya terlebih dahulu mengawali. Sedikit terperanjat Rahmat melihat seorang wanita tua berambut putih rata, bertapi jarik batik putih tengah berdiri di samping istrinya sambil kedua tangannya tertempu, mengelus perlahan perut buncit Warni. Rahmat merasakan hal berbeda ketika tatapan matanya beradu pandang dengan sosok wanita tua yang tiba-tiba saja menoleh. Ada kengerian dari sorot matanya yang tajam membuat Rahmat sedikit takut dan cepat-cepat mengalihkan pandangannya. "Mas baru pulang?" sapa Warni saat menyadari kehadiran suaminya. "Oh ya Mbah, ini suami saya Mas Rahmat," sambung Warni memperkenalkan Rahmat pada sosok wanita tua di sampingnya. Rahmat hanya membisu dan tetap terpaku, kala sosok wanita tua itu lagi-lagi menatapnya sembari tersenyum, atau lebih tepatnya menyeringai. Menambah semakin kuat rasa takut dalam benaknya. "Ini Mbah Sulak Mas, beliau tukang urut yang biasa memijat wanita hamil di kampung ini." Kembali Warni menyambung ucapannya. Dan kali ini ia memperkenalkan sosok wanita tua yang dirinya sebut sebagai Mbah Sulak. Rahmat hanya mengangguk pelan. Bibirnya masih merasa keluh, melihat seringaian terus saja menghias dari bibir Mbah Sulak. Hingga akhirnya Rahmat yang merasakan suasana hati dan pikiran semakin tak enak, memutuskan untuk keluar kamar. Akan tetapi, baru saja ia membalikan badan, suara berat Mbah Sulak menghentikan kakinya melangkah, membuatnya semakin merinding takut manakala sosok Mbah Sulak mendekat. Bukan saja karena sosoknya yang terlihat ngeri oleh mata Rahmat saat itu, melainkan juga bau menyengat yang menyebar dari tubuh Mbah Sulak. Bau yang seketika mengingatkannya akan satu hal, dan biasa ia jumpai atau dipakai dalam mengurus prosesi sebuah jenazah, yaitu bau kapur barus. "Bocahmu bagus rupane." Rahmat yang mendengar bisikan lirih dari Mbah Sulak seketika terjingkat. Meski tak mengerti sepenuhnya makna dari ucapan itu, namun Rahmat menangkap gelagat aneh dan ganjil
dari cara Mbah Sulak berucap yang kemudian disusul kembali dengan sebuah senyum seringai menakutkan. Tak mampu lagi berkata-kata saat itu Rahmat, ia meneruskan langkah keluar kamar dan merebahkan tubuhnya di kursi tamu. Pikirannya melayang, meraba-raba tentang siapa Mbah Sulak sebenarnya. Sampai waktu serta suasana di luar sudah gelap, Rahmat masih terduduk sendiri dalam diam, merasai adanya ketidaknyamanan di benak dan hati tentang kehadiran Mbah Sulak. Berbagai macam pertanyaan berkelebat dalam kepalanya tentang siapa yang mengundang Mbah Sulak, di mana tempat tinggalnya, dan dari mana Warni tahu tentang Mbah Sulak, seorang dukun pijat. Namun, dari semua itu, Rahmat belum tahu satupun jawaban dari rasa penasarannya. "Mas, kok ngelamun di sini?" Satu sapaan pelan dari belalang tiba saja mengagetkan dan membuyarkan lamunan Rahmat. Sebentar ia menoleh melihat istrinya yang sudah berdiri tengah menatapnya. "Sudah selesai, Dek?" sahut Rahmat bertanya sembari bangkit dari duduknya. "Sudah loh. Apa Mas Rahmat tadi nggak ketemu Mbah Sulak?" jawab Warni dengan wajah datar dan balik bertanya. Ucapan Warni kali ini lagi-lagi membuat Rahmat terkejut. Jelas bagi dirinya sedari tadi duduk di ruang tamu, tak melihat kepergian Mbah Sulak. Apalagi saat matanya melirik pintu depan masih tertutup rapat, meyakinkan dirinya jika tak ada siapapun yang lewat maupun keluar dari dalam rumah. "Dek, dari awal saya keluar kamar ya. Cuma duduk di sini nggak kemana-mana. Tapi nggak melihat Mbah Sulak keluar," ucap Rahmat menjelaskan. "Ah, mana mungkin. Mas Rahmat pasti kecapean dan melamun tadi. Jadi nggak melihat Mbak Sulak keluar," sanggah Warni dengan pikiran logisnya. "Enggak, Dek. Meskipun Mas melamun, pasti melihat jika Mbak Sulak keluar. Coba aja kamu pikir. Mas duduk di sini dan bila ada orang lewat mau keluar, kan lewat depan sini," sahut Rahmat kembali sambil menunjuk letak duduknya yang memang tepat berada di lorong tak berdaun pintu, berbatasan langsung antara ruang tamu dan ruang keluarga. Mas, benar-benar butuh istirahat kamu. Biar pikiran halu Mas bisa segera mencair dan hilang. Wong jelas-jelas saya lihat tadi Mbak Sulak keluar kamar mendengar pintu dibuka. Ini pasti Mas Rahmat sudah terlalu banyak kemakan ucapan si orang tua itu. Jadi dikit-dikit langsung nyambung ke urusan tahayul," tegas Warni mulai dengan suara sengit. "Tapi Dek, Mas benar-benar nggak lihat Mbah Sulak. Dan ini tak ada sangkut pautnya dengan Mbah Sarji," sergah Rahmat. "Sudahlah Mas, capek ngomong sama kamu. Setiap apapun selalu saja dikaitkan dengan hal mistis lah, setan lah, gaib lah. Nggak ada yang lain saja," jawab Warni kembali dengan kesal, sambil melangkah pergi meninggalkan Rahmat yang masih diliputi rasa kebingungan. Tidak mungkin Mbah Sulak keluar lewat sini. Pasti ada yang tak beres ini," ucap Rahmat dalam batin. Tak berapa lama Rahmat pun melangkah masuk, tapi langkah Rahmat bukanlah menyusul Warni yang sudah berada di dalam kamar, melainkan menuju ke belakang. Sesampainya Rahmat di dapur, matanya menatap lurus ke arah pintu. Ia kembali terhenyak mendapati daun pintu menempel rapat dengan pengait besi menempel seperti biasa, menunjukkan jika pintu itu masih terkunci kuat dari dalam. Sejenak Rahmat terdiam, mengedarkan pandangannya menatapi tiap sudut ruangan seperti tengah mencari-cari sesuatu. Tapi tak lama, Rahmat menarik nafas panjang saat tak menemukan apapun yang dicarinya di ruangan itu. Rahmat akhirnya membalikan badan serta melangkah kembali ke kamar. Ia kembali terhenyak mendapati daun pintu menempel rapat dengan pengait besi menempel seperti biasa, menunjukkan jika pintu itu masih terkunci kuat dari dalam. Sejenak Rahmat terdiam mengedarkan pandangannya, menatapi tiap sudut ruangan seperti tengah mencari-cari sesuatu. Tapi tak lama Rahmat menarik nafas panjang saat tak menemukan apapun yang dicarinya di ruangan itu. Rahmat akhirnya membalikan badan serta melangkah kembali ke kamar, berharap apa yang dikatakan Warni adalah benar. Namun nyatanya, harapan Rahmat kembali terbantahkan sesuatu di dalam kamar. Ia tertegun, diam saat baru memasuki, mendapati bau kapur barus masih tercium tajam di hidungnya.
Ada keraguan menyerat di wajah Rahmat saat itu. Tapi cepat dirinya tepis demi untuk mengistirahatkan tubuhnya dan berganti pakaian. Lama Rahmat terdiam, menatapi langit-langit kamar sambil sesekali menyesapi bau kapur barus yang sudah hampir memudar. Pikirannya masih belum bisa membuang akan hal aneh dan ganjil tentang sosok Mbah Sulak. Ingin saat itu ia menanyakan pada Warni, tapi melihat istrinya yang sedang mengandung seperti sudah terlelap, Rahmat menahannya. Sudah menjadi kebiasaan Warni setelah ba'da Isya beristirahat. Terkadang rasa bosan menghindari diri Rahmat. Ingin rasanya ia keluar rumah dan membaur dengan warga sekitar. Namun, keinginannya itu selalu mendapat tentangan dari Warni, membuatnya harus bersabar untuk mengalah. Meski sering mendapat dan mendengar sindiran dari beberapa teman serta tetangganya, semakin lama Rahmat larut dalam hayunan keheningan di dalam rumah dan juga bau kapur barus yang sudah menghilang. Membuat matanya mulai redup dalam kelegaan, sampai akhirnya Rahmat tertidur, benar-benar tertidur dengan pulasnya. Akan tetapi, beberapa jam kemudian, lagi-lagi Rahmat terjaga. Terkejut dengan suara derit pintu depan seperti tengah dibuka. Lalu tak lama, disusul derap langkah kaki menuju ruang belakang, membuat Rahmat seketika terjingkat bangkit dari pembaringan. Bersambung. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Jika teman-teman suka dengan cerita-cerita di channel Ojowedi, silakan diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar terus terupdate dengan cerita-cerita terbaru di channel Ojowedi. Jika teman-teman ingin membagi pengalaman mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi kepada teman-teman yang lain, silakan diklik tombol share-nya dan bagikan kepada teman-teman yang lain, agar yang lain juga dapat mendengarkan cerita dan terhibur di channel Ojowedi. Akhir kata, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengikuti part selanjutnya dengan judul yang sama di channel Ojowedi.